angkatan oleh Sayyid Abu Bakar Syatta terhadap ulama besar. Wa ammal ibda'u, adapun membuat suatu fatwa hukum, fayuqaddamu indaha, kedepankanlah pada saat membuat fatwa hukum itu, indal ikhtilaf, pada saat berselisih ulama, dikedepankan at-tuhfah wan nihayah. Nah, itu namanya disebut bahasa kita qawaid. Kalau negara, undang-undang dasar negara adalah Pancasila. Aqaidul iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu aqaid hukum, ibta, kaidah, membuat fatwa, tuhfah. Kenapa tuhfah itu diangkat? Kitab tuhfah karang Ibnu Hajar. Karena di dalamnya isinya dari juz pertama sampai akhir seluruh ulama Hadramaut, Yaman, Turki, Saudi, dan ketiadaan batas ulama mentasihkan kitab karangan beliau itu. Itulah oleh Syed Abu Bakar Syattabi'ana diulasin kawaid. Jadi sini bila masalah buka sampai ke tuhfah. Datu Kelampayan, Syekh Muhammad Arsyad Kelampayan dapat hidayah Allah membuat satu kitab yang ditinggal Sirin sampai sekarang, Sabilal Muhtadin. Buka Sabilal paling awal di situ setelah khutbah Sirin menceritakan, aku menyusun Sabilal ini atas dasar dari kaul-kaul ulama, diantaranya si Ibnu Hajar dalam Tuhfah, ada lagi Ar-Raudhah, ada lagi kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Ini ambilan dari Datu Kelampayan. Nang sahih-sahih dibuat sidin ke dalam Sabilal Muhtadin. Maka itu ulun harapkan kaum muslimin keluarga Banjar barataan, walaupun kita kada buyut Datu Arsyad, tapi kita adalah termasuk buyut dari kepangkatan sidin. Nukarlah Sabilal Muhtadin dua macam. Yang pertama bahasa Melayu, kita banyak kada bisa bahasanya. Nukar yang kedua Sabilal Muhtadin yang sudah diterjemahkan oleh Kiai Haji Aswadi Syukur bahasa Indonesia. Miliki kitab itu di rumah, amanat Abah Gurus Kumpul. Bahari kata belum terjemah itu. Kenapa sebagian sidin? Sabilal kitab barokah. Kenapa? Sebab Datu Kelampayan mengambil fatwa kaul-kaul yang sahih. Maka itu sebagian kita kaum muslimin, karena mereka dari kebodohan kejahilannya, kekurangan untuk belampu yang tadi ujar Nabi, Sabilal kada bisi hingga tulak ziarah ke makam-makam wali, bersungkam hidung mencium lisan, mengamirah pula. Sekarang saya berada di Sunan Ampel. Tira sampai ke Tanjung ke Kalua melihatan orang. Bersungkam mencium nisan kubur. Kalau kita tanya Datuk kita, ya Syekh Muhammad Arsyad Kelampayan, bagaimana buyut-buyut pian yang ada di Kalimantan Selatan bila ziarah ke kubur mencium nisan kubur? Ditulisakan sidin dalam Sabilal Muhtadin juz kedua halaman 87. Di sidin makruh lagi bid'ah jahat, bid'ah sayyi'ah, mencium anak tangga kubur para wali-wali, termasuk misannya. Jadi kalau makruh lagi bid'ah, kada usah mencium misan itu, cukup berdiri atau duduk, baca Quran, baca ayat, Fatihah, doa kepada Allah, boleh tawasul. Ya Allah, berkat Datu Kelampayan, mudah hajatku terkabul. Itu tawasul namanya. Kan banyak kalau mencium. Karena ada mendengar guru bicara, kita boleh mencium misan kubur, karena misan kubur duduknya di tanah. Tanah itu sampai kepada arwah guru baharan di dalamnya. Bila mencium misan, sama aja separi mencium abah angkatnya guru baharan jamnya. Karena tanah balik misan. Pertanyaannya, dalilnya di mana? Kan gitu aja. Dalilnya di mana? Kalau yang ulun sampaikan ini kadang ngalih-ngalih pian. Buka Sabilal Muhtadin halaman 87 juz kedua, sidin membicarakan di situ makruh lagi bid'ah jahat mencium anak tangga kubur para wali-wali Allah. Habis itu sampaikan misan-misan. Kan tahun itu cukup berdiri, cukup berdoa. Begitu. Piralah pulang asa-asil perasaan pada kanahan Taman Datu Arsyad Kelampayan. Dato,
Pian di mana mengambil hukum itu? Lihat dalam kitab Majmu' Syarah Madzhab Imam Nawawi. Lihat ini kitab Mughni Syekh Khatib Sarbaini, ditulis bahkan dipadahkan oleh kitab Majmu' Syarah Madzhab. Itu perbuatan adalah adatnya orang-orang Nasrani. Ngeri lagi. Jadi tolong kita bisi kitab itu supaya tahu ilmu. Kadang mondok pesantren pian nuker nang bahasa Latin itu nah. Bahasa Latin itu kalau dibaca SMP, SMA. Kenapa? Sebab Sidin sudah dibahasakan. Sambutan Sidin, aku Jer Sidin menulis ini ada punya mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin berasal dari Aceh. Bila aku baca, saya bilang ada bahasa yang kadang ngerti. Karena bahasa Melayu. Yang mantap membajarkan ini yang terhormat dan mulia Al-Alim Al-Alamah Guru Mu'az. Sidin aja guru yang umur 83 tahunan di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Sidin panjang umurnya. Orang-orang Darussalam ikut duduk di sana belajar. Dan ulun ini mudah-mudahan sampai duduk di Sidin. Dan ulun dengan rahmat Allah tidak ada niat ujub ria. Sempat mencium tulisan Datuk. Di mana guru dalam pagar. Bailang pian ke situ. Naik ke rumah Sidin. Di mana tulisan asli dari Datuk Arsyad Kalempayan. Ini tidak boleh karena sentuhan keringat atau paluh. Karena itu ditulis dengan dawat. Datuk, jap. Ini kata kawa, dijaga Sidin. Jangan dicium di Sidin. Paluh aja. Habis rusak. Masih utuh sekarang. Bah guru, di mana juz kedua? Ada guru bahannya di sini. Kami hanya miliki juz pertama aja. Di mana juz kedua tuh Anda kagak tahu kami ini ditinggali beliau. Taufatur Ragibin masih ada. Supaya umat Kalimantan Selatan jangan takaji yang sesat. Banyaknya sekarang sudah belajaran nak ada sing sambahyangan lagi. Paling marah bahan nak ada. Dulu sungai jadi benar sudah. Jumahan jongkok. Napa kata kami sih napa sampai sudah. Nah, dihantam Datuk. Bukai Taufatur Ragibin. Kalau ini ajar sesat lagi kafir. Ajar ini sesat lagi kafir. Jumlahnya berapa? Ajar saya dituliskan sini. Supaya Kalimantan jangan sesat. Nah, begitu. Lalu Imam Fakhruddin Ar-Razi ini, beliau kasyaf. Melihat Sidin. Ujar Sidin. Ma min syakhsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang yang membaca maulid ala milhin atas uyah. Uyah di garis saja. Uyah. Iya, uyah. Iya. Uyah pun Rizka nih. Nih, satu. Rupanya mulai berhari orang bila maulid anda ke uyah. Kenapa uyah? Pian kayak aja sebenarnya barabahan bila kada uyah hambar. Pasti sudah. Ini karena ini makanan. Makanan. Betakon dulu kalau pindah ada makanan. Mbak Al-Fatihah silakan belikan bertahan. Pada rutin dari kita hantuk. Bila makanan tuh kayak anu kami di Jamil. Nantu hatuan ini bae anu kae. Ini ya hambar. Han, jamanya amat ustala kok sudah. Artinya hambar. Bibinian nih lalakian nih ahli rasa. Nang marasa itu apa lalakian? Jadi uyah tabarruk namanya di anak di sini. Oleh kita Nahdlatul Ulama, mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, pencinta maulid ini apa sesuatu tuh ngarannya tabarruk, mengambil barokah. Uyah. Auburin atau gandum. Kita kadang mandak gandum. Nah udah jadi aja gandumnya nih. Ini ban pispa nih gandum kira-kira. Ini ada yang ban pispa kayak nang baluang panangan nih. Nah, ini mbak tuntung kan hanya kita hapa-hapat dibagi-bagi nih. Lah, ban pispanya bentuk kayak ban pispa. Au syai'in akhar. Au takhir, boleh andak beras, boleh andak gandum, boleh andak apa aja. Tabiinnya, keterangannya minal makulat, nanti andak tuh kawa dimakan. Rambutan, roti kokos, nih agar-agar, nih agak-agar nih semua rasok nih.
Nah anom cocok ulun nang gigi paculan di makin mantap lagi nih. Mbak di kulum dikucuk tagok aja. Iya kalau amun abah guru baran dikulungi wajib bisa merikit gigi palsu kon ini. Ini sesuai. Semua ini jersine illa zaharat kecuali nampak bihil barkatu kelihatan. Oh, Imam Fakhrudin. Wa fi kulli syai. Apapun yang ditempatkan itu. Apapun yang ditempatkan sesuatu wasala ilahi min dzalikal ma'mukul. Kalau makanan diberkahi nang diandak lain pada makanan. Biasanya kayak Imam tadi ada di muka nih. Kamang melati nakai bunga mawar di haulan nang malam-malam beberapa nih andak sini. Nukar di Martapura. Jarang bisa baulah seorang itu. Nah, bagus gitu. Itu berkah semuanya. Ini kado kan dimakan, cuma diambil cucuk bilahnya tuh dibuat ke ember. Bagi nang bujang-bujang nang belum bebini nih. Ingat akan tawasul. Kita orang NU, tawasul itu sunnah. Hadisnya isnaduhu sahihun rawahul hakim. Ini kita. Orang lain pada kita, tawasul itu bid'ah. Selamat tinggal ikan. Ikan bukan anak bertawasul, kita ada bahwalan. Kami pasti ada jalan ulama kami itu jadi mau bertawasul ini. Ya Allah Karim, berkat Kamang Melati dan Bunga Mawar, berkat dibacai maulid tadi, mudah-mudahan diriku masih bujang ini nah. Bila maranjah bibinian langsung jadi. Nah, kan bintu. Nya ada nang napa alisannya napa nih? Bapara anu inur belum bapara hanya mau WA Nur Lela ika mah kon balaki aku nih sadang banapang sumbelihan sudah kada lewat oh ya jawaban WA mohon maaf saudara Jalal karena aku adalah sudah ditampahi oleh Nurdin nah parai ya kalau satu sudah ranjah pulang Hayati orang mentuel ujar Hayati aku kuliah belum tuntung nah orang ada udah kawan kuliah orang bejel-bero dua udah meranjah kada payo-payo ranjah pulang anu timah kita pemberi unjun nujin timah kalau ujar timah aku tampahan arsad sudah bulan Saban kawin silakan 12 ini kamana meranjahakan dihakone lagi nah aur luput taros. Ya Allah berkat Bunga Mawar mudahan aku kada lagi betawar bibinian nang betawar jalan sudah kayak kamu bini aku melihat ikam semalam turun membuat tarbang ya Allah kunat ikam tuh kelihatan ku amas batikap 2 garam setengah nah nih tuh untung ay tawasul kabul amin nah ini kitabnya yang menulis adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengutip daripada suara Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini beratan berkat pisang maholi berkatnya kita bagi-bagi. Ya, paling untung di dalam di tanah dapat parai. Lah, ini berkat. Karena kalau dibohongi, kasyaf kurang nampak sama dia. Contoh kembali kasyaf ke akhir zaman. Abah yang mulia Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Sidini saat belajaran kadang-kadang mutar kita ini takajud karena jalur kitab barisan kitab lain maka kitab kenapa bakami di kakulam nyawa nah wisi ada di kakulam berdiri ya Allah orang apa kami di Galang Gadul Aman pacul tali salawar, kalau rakan sinapang angin, kulir masuk ke WC, bahiri di kulam. Kelihatan Abah Gurja ini. Nah, buka jesiden. Kemana nyawa buka kada selbaso? Ya Allah, daun kopi orang pulang diputik untuk memaliti kepala suanang. Jadi anu daun kopi itu memaliti kepala kelihatan sedih. Kasyaf isi. Ada kawan di muka ini karena rumah Abah Guru tuh tawing halat terakhir di sini. Tawing halat di depan ada satu di sini bebuka, di sini bebuka, di sini batawing.
Nang di Tawing Sasala ini ada kawan-kawan duduk berdua di situ mengikuti kitab. Asik Sidin baca kitab Riyadhus Shalihin atau Kusyairiyah diantaranya. Karena itu tiap pagi belajar itu. Lanjut baca kitab, bemandak pulang. Nang Sidin, tolong gawilakan yang di sebelah. Maka kelihatan asli amun kada menjingok ke situ kada mayat. Ya Allah, jun apa guru? Ka ini bisi guru nang wali saklinya. Murid mengantuk sebelah Tawing kelihatan Sidin. Amun ulun be 6 di halaman tuh guring kada melihat lalu. Lain makam kita. Itu kasyaf ngarannya. Nah, kasyaf batin pula. Ulun ini hendak minta amalan, ada orang Bangkal taimbay sembahyang di Masjid Al-Karamah. Baharan di sini. Ikam di mana mengaji di sini? Wadah Abah. Nah, di Keratun tahun 82. 1982 ulun berumur 23 tahun. Abah Zaini berumur 42 tahun. Jadi perbedaan antara Abah Guru Ijaya dengan Guru Baharan 19 tahun. Antua Abah 19. Jadi saat itu mendengar suara orang Bangkal, naik ke bagus mana belajar Guru Ijaya itu betakun amalan. Aku nangai barana di Sidin amalan pintu rezeki. Aku menangan pintu rezeki itu kepingin hak. Sidin ada di rekaman suara Sidin bacaan. Kita jadi orang alim ini nangai Sidin. Bagus saja Suki. Bagus Suki. Kenapa sebab kalau orang alim Suki nyaman menjamu orang nyaman. Menyedakahi orang-orang nang doa apa nyaman. Amun orang alim ya Sidin hidupnya ada Suki. Datang orang minta amalan pintu rezeki. Tuan Guru, ulun ini lawas dari Marabah ini indah kakak ini aja hidup. Minta amalan supaya murah rezeki. Aku maaf bayalah. Itu hisan dalku aja paket sebelah. Kurang pas kalau tulak ke pasar pasang timak tindak kuria-kuria. Baik kalau kalau Marabahan, aku datang ke sini membawa obat kurap, obat sakadi, obat panau. Satu botolnya Rp5.000. Ada beparak nanti Tuhan. Maaflah tukang obat di sini. Ini nanti intang gulu ikam ini apa nih? Panau nak betapa-betapa nak kayak di sini. Uja sidin nain di ikam ini ulu kasai kayak apa? Andi kok ini panau asli. Kada mau dikasih kasai lagi nih, kada dioperasi maka. Atau kalau nak ada asli panau. Misalnya nih, jadi amun bagus aja. Ya Allah, isok aku minta no Abah. Belajar. Abah Guru ini belajar sini. Jarang masuk langsung. Ada orang bisa guru Al-Fatihah. Takut mau mencuk diri sini ada. Datang kena tukang matarakan rokok. Rokok sin bintol. Bintol manis. Nonggono itu nah. Ada kisah nangai. Bakisah. Ada lah sampai dia oleh Haji Ahmad. Haji Ahmad kemana kan sini ada. Abah. Salah satu. Nah sampai zuhur legend aja lah. Kita sudah kubar berikan. Berokok. Karena Andi Sidin ini berokok. Sini kisahkan. Ujas Sidin. Jadi murid ini rupanya ada nama tanya-tanya nih. Karena mahir mengaji di pondok situ dilarang merokok. Misalnya nih. Kurang kasar ini kepinan duan Sidin. Hati-hati murid ini. Dulu nangai di Martapura ini ibu masalah rokok nih. Ada ulama mengatakan, barokah makruh. Anti makruh itu kada berpahala, malah dibenci. Kada baik. Ada yang bukan haram. Abut Sidin Tuan Guru Bahari dah. Lalu berpikir nangai, kemana kita nih rujukan kemana? Ke Basire. Di mana Basire itu? Habib Hamid. Sidin Wali Allah, Alim Al-Alamah. Kita bukan situ. Ambil perahu, belakang. Habib Basire ini orang kasyaf juga Wali Allah Ta'ala. Walat istri. Alim. Istri dia ada tukar. Istri ini tukar akan aku rokok. Abi, biar bisa berokok. Istri tukar akan penting sih. Lewas para hoto sampai kan sih. Anu sih rokok. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diges. Tak. Betul, masukkan. Sabarataan Tuan Guru nang datangan Bapak Rahuto nang kuringan barataan. Kabar sih.
Ada kabar? Nahnu ziarah ilaikum ya Habib. Kami ziarah. Izin ziarah napang mengolakan rokok nenek-nenek. Tapi melihat Sidin mencuing rokok, ranai. Jadi Anda yang bisa berokok silakan. Anda yang kada berokok yang haram silakan. Itu adalah amrun mutasyabihat, perkara mutasyabih. Jadi ada yang menghukumkan rokok itu haram. Alasannya idaatul mal, membuang-buang harta. Hitung kerungkung rokok kelilingan ini. 30 ribu kali 1.000 bungkus kali 30 ribu 3 miliar 300 juta berapa? Ya Allah, amun begini ini 6 cukup tunggal lingkungan tapi nya. Ini coba bayangkan, banyakkah buang-buang harta. Balahan yang kedua, halaman kedua, baroko itu sin karena perkara mutasyabih, tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya menang rokok ini, lalu di situ berlaku rokok itu menjadi 5 masalah. Kadang-kadang jadi wajib, kadang-kadang ada haram, kadang-kadang ada sunat. Contohnya, bapak penyakit TBC, dibawa ke rumah sakit Ulin Banjarmasin, diperiksa oleh dokter, positif, ini paru-paru basah. Pak, sementara saya obati bapak ya, Pak ya. Bapak bisa merokok ya? Lawas sudah merokok dulu. Itu nggak sih dia? Tolong sementara ulun mengobati jangan merokok. Nah, itu melanggar suara dokter, hukumnya haram. Ada kawan aku berhira sambil berokok. Aku mati-mati tasaraha. Itu haram tuh. Jangan. Kalau tidak ada masalah, tidak ada gangguan, dan bahkan niat untuk menyegarkan mata supaya menyupir ke Martapura janta sumelit di sungai, berokok silakan. Nah, jadi di situ orang-orang bisa berokok, guru bareng ceramah ringan beratana. Batat minggu dulu haram melulu takut haram. Itu dalam kitab Majmu' Syabah karangan seorang guru besar al-alim alamah wali Allah, seorang Habib menuliskan itu. Jadi silakan. Ulun kada bisa berokok, itulah abah berokok. Sekali anak batakun kada tahu cap, boleh. Nih mengatur kasap Sidin ini. Di jalan isok ini. Hari ini asa kukup hadapan Sidin. Masya Allah orang wali. Aku malai ke rumah bupati nak kada menggetar sedikit pintu hot. Kuiti kurang lebih aja dia aku jadi. Amun ini kada kok kurang lebih. Dasar tunduk kita kena kawa. Allahu Akbar guru. Kenapa ulun takutannya? Ada kau. Coba lihat ini. Adalah orang Marabahan yang mirip-mirip presiden nih. Asal ada mirip-mirip si Gegong. Ulun mete kaning sidin ini beberapa hari. Kadang-kadang kada tertulis kitab aiti muhasidin. Ya Allah, Tuhanku yang maha mulia, maulah orang alim, wali, kaning sidin ya muhasnya. Itu kaning sidin muhasnya lo. Nah, sidin. Amun bibinian kayak ini abu bau dirarap hak. Pas terlalu landap, pas pirot sedikit. Bogana sabalahe kaning. Nah, senyum. Masya Allah. Ini ulun pian alahan pada jimat dalam tas dibawa terus kemana-mana. Jangan. Kada tak ucap ulang. Jakuan, kada kau bohong apa kuna. Isok aja sudah nih. Hari ketiga tetap kada dapat. Sidin kadanya kada memberi kada ulun kada kau ucap. Alan pada gugup. Cara mana nang beratus ini kada gugup sama ama. Sidin sikong ya tuh takutannya. Ada jadi. Malam hari datang Sidin dalam pemimpian ke Antasan Sinur. Abah ini kalau mimpi itu kada tahu huruf sedikit muasidin. Kalau bang iblis bin dan menyerupai ada kawa. Abah masya Allah kenapa pian kesini? Unda minta pijati aja nangai sini. Nggih bah masuk bah. Pian aku berapa sini nah pondokan berapa uruti kepala Sidin behiring kalinya bersuara nang Sidin. Nyawa nih anak minta amalan leh. Tapi nyawa tuh nangai nafsu didurung orang. Tuh orang lain mendurung nyawa. Berarti nyawa tuh karena nafsu. Coba aja Sidin kada nafsu. Tunggu aja amalan nang nyawa hendak tuh dapat aja kena. Beranai lagi ulun.
saminggu sebulan. Habib Harun Kutabaru melihat Haji Bahrani sakit, bukan garing kada sakit kada baduit. Anak nukar kitab Nurul Absar baguru lawan abaguru Sukri bautang. Bayangkan, bahutang. Boleh kaulu sungai duit tak tinggal seribu tapaksa menyinggah motor pos dan giro. Puja kawan mandi langsung kita. Ada motor itu bisa gratis. Pak Pos singgah. Ini mungkin bertanya-tanya Pak Pos, ngapa dikirim nomor 2 ini? Mengirim ikungan nih, umpat buat boleh lah Pak, boleh. Pian ke pantai bawah sampai benar ke Tanjung kemana sampai. Ulun umpat boleh. Ini napa jong karung nih kita pakar aja sih, buku biasa. Boleh diduduki. Catuki dulu nih. Lalu di situ jarah Habib Harun, ikam jisim bagus baharanlah, amalakan pintu rezeki, doa Nabi Sulaiman. Pas nang dihandaki nugur ijai. Pas nang dimimpi nang sirin. Han bawah mimpi itu kada tahayul. Dapat. Nah, Pak Guru dan Nabi Sulaimannya dalam surah Sad. Nah, pian kada meminta ulun padahakan hari ini juga supaya jangan nafsu. Supaya sugihan berantakan. Umat guru nang sugi-sugi buan dialir itu kada mamalakan tuh sugihan buan Cina sugi-sugi. Lain. Sugihnya ini tenang. Biar motor sebuah suku pihak. Hanya bini berbuat Masya Allah. Jangan talala laju abahnya amat lagi. Nah, bepingkut hapulang di pinggang kita bini. Kan bahagia nih. Sugih yang tenang. Doanya dalam surah Sad ayat Quran. Tapi berbacaan doa. Begini bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ujian Nabi Sulaiman, hai Allah, Rabbi ighfirli, ampuni dosa ulun. Jadi kalau nak permintaan Allah Ta'ala itu berasi awak dulu. Wahabli mulka, bari ulun di Allah kerajaan. La yanbaghi li ahadin min ba'di, tidak ada kerajaan sesudahku. Innaka antal wahhab, karena itu engkau ya Allah sangat pemberian. Kan pas kalau itu diijazahkan sidin karena orang Bangka menyuruh ulun bau ucap kada kawa lalu dalam pemimpian dapat aja nyawa kena itu hasab batin. Jadi guru ini murid nang coba pinta katawan sidin malam ditambah sidin dalam mimpi. Siapa nak amalkan biar kada tasarah aja ulun bacakan itu Quran kabul kada kabul tetap pahala. Ada orang pesantren hilang berdua. Bah inta amalan. Ulun tulisakan itu. Nasi kok memprotes. Ulun guru kada wani mengamalkan itu. Kada terlalu tinggi lah guru. Harapnya juga anak ini. Guru diprotesnya. Ulun kada nak menghantam makan tuh dari abah guru jaine gak tuh hai kada ubah aja dulu. Kenapa alasan ikam jadi kada mengamalkan? Coba lihat artinya nya. Rabbi firli wa habli mulka. Ya Allah ampuni dan beri aku kerajaan. Rasanya kada pantas lagi kita sudah akhir zaman ini minta kerajaan lebih mantap daripada kerajaan yang lain. Sekarang abah betakun. Itu ada damir. Rabbi firli. Ya Allah ampuni oleh engkau li bagiku. Ya itu namanya yaul mutakallim. Untuk berkata-kata aku maknanya. Sekarang damir itu bolehkah dipindahkan kepada lain pada Nabi Sulaiman? Tolong jawab. Nih, jangan kawan ini pemintarnya pada guru nih. Ibu bisanya membahas. Itu nakai Rabbi Firli itu doa Nabi Sulaiman. Sulaiman wajar meminta kerajaan layang bagi di hadim badina ketelur. Kita membaca itu membaca Quran. Mengambil berkat Quran. Jangan wani-wani merubah itu ayat. Damir tetap ya mutakalim itu adalah ampun Nabi Sulaiman di kitabnya. Begitu. Kalau ikam belajar panawar dingin, ada orang garing kepanasan minta banyu tawar dingin. Mulai baharin atau tua baca kul ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kau dingin kepada Nabi Ibrahim. Ini memberi panawar dingin mana kuni? Siapa anak ikam jak? Ismail.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim ala Ismail bin Darham. Luput. Itu Quran dirubah, tidak boleh merubah satu putung, satu panggal ayat Quran. Jangan dirubah-rubah. Cuma tabarukan bil Quran silakan. Itu amanat Syekh Muhammad Zaini Gani tahun 82. Baca aja nyawa. Nah, ujar Habib Harun, Kuta baru hidup atau wafat udah tahu lagi nak ada bertemu Sidin. Ay, Masya Allah, meninggal sini lah. Sidin ini mana pelajari ulun ran simpon. Ikam jesirin telah bibinian subarang tuh. Apa beb, nang inya tuh tertarik cinta mereka kita. Beb, amalkan ayat Quran surah Yusuf ayat 3. Wah, jangan patut ini. Seorang udah kada bunga serupa nak kayak. Di mana beb? Kena sirin bila mandi, tapi aurat terhormat. Jangan selalu simpak. Selalu simpak tuh kada beamal, yang kada cocok. Yo mandi bibinian beda tapas sebelah. Bepaling bibinian mengicak tape. Nama anak tikus kelihatan sebelah. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال Yusuf, pada ketika berkata Yusuf alaihissalam li abihi bagi Abah Sidin, inni ra'aitu 11 kaukaba, malam tadi baik ulun bermimpi melihat 11 biji bintang di langit sana, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, ra'aituhum, ulun jangan mereka semua lisajidin, turunan beratan baik sujud syukur melihat ulun. Mudahan aku baca surah Yusuf ini paraya sama Nabi Yusuf, mudahan biniku tunduk lawan aku. Nih bini guru hendak menukar suku be habis lemari pacang 2 buah. Mahamok. Nukar kada. Berbuah akal. Ujung bebini aja bisa bulan enak. Puas, sudah aku puas. Datangan ketua RT. Napa tahu bini kau ini ulang liwar amuk-amuk. Bodoh tapi ada menjagi sekufi. Nih dia tahun 75 bawa umuran. Sekali menyaringar bingkas sampai kali tohor. Tungarannya bini jadi raja. Kita nak jangan bini jadi raja, kita nang rajanya rumah tangga. Banyak pun. Cawat ulun hancuran. Kita nukarakan 12 buting. Ini kutang pulang bongkas nih sesuatu tak keluar. Nukarakan. Ada hamuknya. Nah, amalkan silakan dari Habib Harun kita baru. Kan banyak amalan mulia hari ini. Arifin Mendong. Keluaran amalan. Ini tinggal menulis saja lagi di rekaman sudah kalau. Karena datang ke rumah garunya cari Quran di mana? Quranku tadinya. Soalnya kukur di lemari makan tikus Quran. Ada sing bacaan, dengar amalan hanya kerujutan mesti Quran. Ya Allah ya Rabbi. Nah, tang hari kadang-kadang parak. Ini habis sudah. Banyak lagi kalau cari-cari maulid. Satu terakhir. Ma min syaksin qaramil rasul ala milhin. Tidak ada seseorang yang baca maulid atas air. Banyu. Jadi banyu ini paman syariba min dalikal ma, siapa meminum dakhala qalbu al-nur, dimasukkan Allah 1000 nur. Nah nih, banyu yang di hadapan ini sudah jadi penerang hati bagi kita. Terakhir, salat diperintah dalam sembahyang, dalam salat semalaman, perintah dalam Isra Mi'raj. Itu tadi sudah disampaikan hadisnya, awal-awal dihisab nanti hari kiamat adalah sembahyang, dan sembahyang Mi'rajnya umat muslim beriman. Apabila diterima sembahyang, semua amal diterima. Bila ditolak, semua ditolak. Nah, gimana kita harapan mudah-mudahan sembahyang diterima. Sambil ingat, hendak pemungkuk siapa yang mengukuhkan Allah. Hendak bangkit siapa yang nolong aku ke atas Allah. Hendak turun siapa yang nolong aku adalah Allah. Berarti kita tetap terus berpegang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awan pian kami mengabdi, tapi kami kada lepas si Allah. Akan dikau pula kami minta pertolongan. Makanya Tuhan membawa dengan kalimat wa, kalau sudah disampaikan kepada Muhammad, wa iya. Berarti sambil menyembah, tapi batin kita kada lepas nasta'in kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ditambahi sedikit-sedikit bersiwak. Nukaran siwak berataan. Ulun 2 bilahannya besina. Jakanya 100 ku bagia sebilah seorang. Siwak ini kada dianggap remeh. Dalam hadis Bukhari
Minum dulu lah. Asa karing tenggorokan. Alhamdulillah. Tugas ulama, guru nyampaikan. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tugas tidak ada keberatan ya Tuhan Muhammad. Yang penting kami sampaikan kepada umat. Orang makai, orang kada terserah. Ujar Nabi, laula an asyukka ala ummati. Jika kada aku ini memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak. Perintah terus, perintah siwak. Cuma sini tak khawatir kalau jadi wajib, sini sayang kepada kita. Cuma Nabi mengimbau, salatun bisiwakin, sekali sembahyang dengan pakai siwak, afdalu, lebih abdal daripada sembahyang satu hadis, min sab'ina salatan, daripada 70 kali sembahyang yang tidak pakai siwak. Hadis kedua yang diriwayatkan Imam Dailami, satu kali sembahyang abdal daripada 75 kali sembahyang. Jadi ini kedua-duanya hadis sahih nih. Nabi itu saking menghematkan, memerintahkan bahwasanya sembahyang pakai siwak. Ujar Abah Guru, pernah nangai Guru Sarwani Abdan Bangil, sudah bertakbir, marahai takbir siden. Allah. Tolong bahasa-bahasa unda kadingat bisiwak. Nang udah bu sale takajut. Malesin kawe-kawe marahai juga. Kenapa unda kadingat bisiwak? Rugi benar sewaktu ini sini kada bisiwak di sini. Nah, dahulu di Martapura tuh tapi ada orang berjual siwak nih di pasar. Wah ini di toko-toko nang bergantungan tasbih, surban, di Marabahan pasar ada. Di Martapura mungkinnya banyak. Pasti ada orang berjual ini. Ini yang pakai polpen ini kada bertadi makan tikus. Anda di lantai menang sabilan ini jadi tikus ini bakas muntungnya berbau ada sedikitnya. Banyak tuh sehari 2 hari dibasuh. Kadang-kadang dimbasuhan bang. Ini bujur harum siwak kami tang sini ya kada harum ada bakas liur. Nah, siwak abdal. Ujar Habib Buyut Dato Habib Ali Habsyi ceramah di TV itu di Jakarta. Ujar sirin bahasa kitanya nih terjemahkan bahasa Indonesia. Kalau inti itu kedada siwak mah siwak. Kus jadi akikah fi warai. Pijane ambil tangan kawan ikam di higa tuh sih dia. Ambil jadinya siwak akan kamu untung ikam. Aku nado ikam si ijak mah. Ujar dong ijak lain yang jadi jiko di juhud. Udah aku. Nah, satu. Yang kedua, tambahi lagi sholat supaya berpahala. Surban. Imam Masjid Istiqlal. Coba lihat. Ini kena juhur pokok 1 azan Istiqlal tuh sajam baru daripada kita. Itinya surban ibadah. Ujar Nabi, la yusalliyanna ahadukum ala thawbil wahid. Jangan sekali-kali kamu sembahyang cuma hanya sekedar baju alamat baju melulu. Laisa ala atiki syai', kada digantung di bahu ikam sesuatu. Fa ilam yajid sauban yatrahu ala atikihi, kalau kada ada bisi kain diandak di bahu, tarahablan andakilah tali hatta la takhlu min syai', sehingga kada ada kosong di bahu ikam. Jadi esok hari Jumat nih ke masjid. Kada ada bisi sorban. Ambil tali rumput Jepang gantung di sini. Amun hakun ikam. Ini Nabi ini daripada kalimatnya fa'ilam, maka jika tidak bisa kan begitu. Jika bisa, jika bahasa kita di Marabani, amun kada ada baiwak, barang yang jaruk diwadak. Nah, tuh amun kada ada iwak, amun ada iwak juga, kan gitu tuh. Amun kada payo nang bujang, nang balu barang. Nah, kadang kali lagi boleh anak nuikong seperti sudah kecungkungan niat ya anak tiri kok. Ayo tamurah sedikit. Dapat 5 juta. Menang bujang selawi. Kejual belukar. Nah, ini pain. Pa'ilam yajid sauban amun kadada janabe kain ya terahu untuk digantung di bahu ini. Ala atik atas bahu nih. Taraha hablan. Lutarkanlah akan tali hatta la takhlu syai' min syai' sehingga kada ada kosong di bahunya. Ini anjuran Nabi dengan nada keras. La yusalliyanna,
Jangan sekali-kali kamu sembahyang kalau tidak pakai surban. Lalu diterima oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki, Abu Hanifah, Jumhurus Salaf wal Khalaf, hukumnya sunat meletakkan kain di bahu dan makruh meninggalkan. Alim tidak alim, guru tidak guru, sunat bagi seseorang melaksanakan. Menambahi pahala puasa, puasa. Para pada belum puasa, menambahi pahala sembahyang. Nah, memutih bersurbanan berataan kemaskari. Ya Allah, ya kaum. Nah, Ustadz berataan hari ini. Nah, imbat tuntung sembahyang, lepas binting menyeberang masjid lagi nah berjuntaya. Hendak bergantung panjangan, panyainor mahiyau. Paye, singgah. Uji sirin aku lain guru, aku ketua RT. Nah, boleh Pak Cow, boleh. Ini waktu sembahyang aja. Ini dapat pahala sunat. Adapun qala Ahmad wa ta'ifatun qalilatun yajibu wa usyai'in ala atiqihi li zahiril hadis. Adapun Imam Ahmad Hambali, ini Imam Ahmad mazhab Hambali nih. Ma'andak bahu ini kain hukumnya wajib. Nah, kenapa sebab? Karena zahir hadis. Itu isi dan nontokin sekilas nah. Dihukumkan oleh Imam Ahmad wajib. Ujar Imam Syafi'i sunat, ujar Hanafi sunat, ujar Maliki sunat. Nah, jadi pian kada bersurban kada apa-apa cuma makruh meninggalkan, dapat pahala kalau memakai. Sebuting dapat pulang. Ibarat manggangan tuh hendak bapiksin. Hendak ada tergantung liur masing-masing. Tapi kalau untuk ini bukan tergantung liur, sunat pahala dapat daripada kada yang memakai sunat. Nah, begitu. Nah, sebuting lagi. Nah, ini dua lagi ini. Ini nih apa ini? Selindang. Pian minta siapa ini anak calon apa kan ini? Minta salam berseorang. Betulisan di surban tuh pilihlah aku. Wah, waloh ini. Besidaka betulisan pilihlah aku. Artinya nukar saurang. Di mana bisa kumpul nang sekira pahala tuh dapat membantu ar-raudah. Karena di Az-Zahra muka tuh kayak abah nukar situ dipadainya oleh ini kayak anu berdua. Anu bahayanya ya. Nya tahu bukan yang tuh nabah guru baran Jamil. Siapa kada tahu nu guru baran Jamil ini. Wow, agak muha. Ampar sakone. Artinya orang bukan arifillah tuh nya nak aja abah guru kada apa-apa lagi dah. Pandir tuh memang dari Allah sudah menolong kita kada nak ujub ria. Ini bahayanya duit hasil Az-Zahra nih oleh abah guru Ija itu diamanati siden khusus Az-Zahra yang di komplek ini hasilnya 100% untuk langgar ar-raudah dan janda syarifah. Jadi setahun tuh berapa? Karena hasil Az-Zahra Kalimantan Timur Tengah sampai kita beratani itu adalah miliknya abah yang mulia. Hasilnya bayangkan berapa miliarnya itu tahu. Jadi yang di situ khusus. Jadi ulun bilainya buruk-buruk surban itu berapa buting bah? 2. Berapa? 2. Sudah julung duit ambil surban kada bakat halal. Kada bakatan situ tukar surban harganya 2.000 kada. Selesai. Ini selindang dulu. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan disyarahkan oleh Imam Al-Asqalani. Ulun langsung hadisnya karena bacakan lagi sanad-sanad hadasana Abdan Akbarana Abdullah ada supaya cepat. Ini Sayyidina Ali meriwayatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam biridaihi. Nabi menyuruh Sayyidina Ali untuk mengambilkan surban. Selindang, tidak selindang. Fartada bihi lalu Sidin menyelindangkan Nabi. Itu prosesnya ambil dulu oleh Sayyidina Ali sudah diambil julung Nabi, itu Nabi menyelindangkan ke bahu Sidin. Kemana Rasulullah? Summan talaqa yamshi lalu Sidin pergi berjalan kemana? Ujar Sayyidina Ali wa atba'tuhu ana mairingi Sidin ulun. Siapa lagi sikong Zaid bin Haritha hatta ja'al baital ladzi bi Hamzah ka rumah paman memarina Sidin Sayyidina Hamzah.
Nah, sampai ke situ Rasulullah SAW berdiri di muka rumah si Hamzah. Fa'adzanu lahum, barataan di tanah ini minta izin kepada si Hamzah untuk masuk ke dalam. Siapa kada mengizinkan? Bangganya si Hamzah melihat kemanakan Bungas, harum, luar biasa. Sayyidina Habibina Muhammad sudah langkar, sudah bungas, bersalindang datang ke rumah Sayyidina Hamzah. Ini hukumnya salindang itu menurut hadis Sahih Bukhari, Nabi menggawi seperti ini bukan untuk semata sholat, tapi berkunjung ke rumah mamarina pun sidin bersalindang. Nah, boleh nak kayak bersalindangan nukar masing-masing. Ada suami tanu sabari. Nah itu mengalihi ya. Bapak pinta nu diurang. Ada beduit nukar bila kada berhutang. Di Az-Zahra itu bertulisan bergambar Az-Zahra. Itu di apa border apa nakalnya ini Mbak Mudi Sulam ini kau akan nukar dari situ ngambil berkat di sakumpul 85 harganya kamu inilah kalau naik kada tahu abah ada bapak soalnya imbah dipakai itu setahun kada rusak sapala nukar 100.000 setahun kada lana ini gantung di sini cuma di dalam keterangan di sini meletakkan itu adalah bainal katipai antara bahu dua, gambar abah sekumpul itu ada dua macam, ada keduanya, atau hanya sebelah, boleh sebelah, boleh. Nah, lihat gambar abah guru aja ini, dua kiri kanan, ada yang sebelah. Ini masalah menggantung. Pilih aja anak sebelah. Cuma kalau bersepeda nyaman kayak ini Pak. Amun bejuntai, kepuntal karantai sepeda, lain sukupi betukop. Nah, namun sepeda biasa talilit habis rabahnya. Nah begini sih. Terakhir sebelum kita nutup satu lagi bagi nomor 1 imam. Nah imam lah. Ini imam ujar Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau. Dulu seberataan bukan imam. Yusannu likulli ahadin bal yuta'akadu ala man yuqtada bihi tahsinul hay'ah. Sunat tiap-tiap seseorang kalau hendak ibadah itu lah ini apalagi orang yang menjadi ikutan ya kita khatib imam tahsinul hay'ah, bungasi keadaan. Bungasi keadaan jangan buyuk-buyuk. Siapa imam hari ini hari Jumat di Masjid Marabahan? Mansur. Guru Mansur ini bepada artinya sini karena tasawuf kopiah tai lambuan. Ini misalnya Mansur kayak gini gampang. Misalnya baju guru ada tapi anak tasawuf nih. Kan ada tasawuf ya. Abah guru tuh kan ada baca tasawuf punya buru-buru. Nih kitab tasawuf ada juga kitab tasawuf nih kita pikir. Nah, wanazafa bersih wal malbus segala yang dipakai bisa iri anwaihi. Ini sunat pebungas. Lalu khatib berjubah, berselindang, naik aja pian kagupan sama rawan. Siapa khatib? Siapa mau dari ini? Ajar set. Langkar pada hari. Wah. Ini hanya assalamualaikum tuntung udah guringan makmum. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan katiran kama amar. Nah jadi gati anggoro. Liur betale nah. Ejen orang tontong digawe orang hanya bangun. Ini tusanul imamatul lis-shalah. Sunat babulang ini nih imamah hari ini nih. Lis-shalah untuk sembahyang. Hukumnya sunat. Tuan guru kada masalah. Pian sembahyang duha kana. Bulang di rumah. Apalagi bersanad guru badan membulangi dari guru terus sampai kepada guru asal kepada sahabat Nabi. Nah, yang kedua wali kasdit tajamuli tujuan babulang itu untuk babungas. Kita bungas dari biasa. Bagus. Ini disuruh dianjurkan. Ini Jesiden keterangannya fi huduril jum'ati untuk hadir hari Jumat wal masjidi atau ke masjid kada hadir Jumat maghrib isya wa majami'in nas dan berkumpul manusia. Sunat di dalam fikih Tuhfah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami karena Sidin mengambil hadis riwayat disahihkan oleh Sidin Hakim i'tamu tazdadu hilman
berbulanglah olehmu akan menambah kehiliman. Jadi imbat untung bebulang, pacul pulang. Jangan sampai ke warung ketupat bebulang nah kayak. Kasihan tukang warung. Ini beli mak bebulang berataan. Ujar tukang warung, tuan guru mana nih? Kita tarima duit asa kada nyaman buat tuan guru nurai. Digaretisakan mukar tauman berhutang kita. Kasihan orang. Abah guru bareng tuh kalau dari ulu sungai dibari anak muridku di asam-asam inya beisi penjualan baju batik sesirangan. Bah nina ulun mah hadiahi ku upahakan menjahit, ku hargai orang memberi, ku pasang. Nah, supaya inya bangga melihat paguruan menghargai. Jadi mulai ulu sungai bakopiah biasa, baju batik, surban, diandak di haluan mobil yang di dekat duduk. Ke warung singgah, kada usah bebulang-bulang nak ini. Kasihan tukang warung. Kada bebulangin mana dengan tuh. Bah, sudah diberiakan orang rantau tadi. Terima kasih. Dan jangan tamak. Abah, bila ada warung di Kalimantan Selatan yang terlalu menggratiskan, ini nah, berapa tahun kada aku singgahi. Dipadahi sudah udah cocok. Cel, kai bayar nih terima. Biar separuhan. Sidin cilai bila pian kadang saya pakai jangan kami jangan jamu guru kada apa-apa anu ja. Sakale. Sok kena singgah pulang, parai pulang. Beberapa kali parai sampai ini kada ku singgahi bukan membentuk seremnya kada cuma asa kada nyaman jo pilok. Asa anak mencari nang parainya. Orang kada susuzan pang, orang dasar niat memberi makan guru. Cuma kita kada nyaman. Nah, nang patut nih di Martapura nih. Bila kami makan bertiga, nasi kuning naka tuh di sebarangan nang pintu gerbang anu Martapura tuh. Ada sebelah sini ampak ke keraton. Nah, itu ujar-ujar. Ya, syaratnya terimalah. Berapa kah? 50.000 nak makanan bertahan. Jadi asal dari Masiden. Nah, kayak itu aja rasanya guru nih. Jadi bayar 50.000. Padahal harusnya lebih pada 50. Nah, nyaman kayak ini. Kan kalau ya warung marabahan kena guru singgah parai guru akhirnya sekali kita talo kali parayakan nah kalau talo kali jangan itu dilatih Pak Guruan jangan tamak karena ada hati nih memelihara hati kita kalau orang tuh kita husnuzan memang dasarnya ikhlas sudah cuma kitanya ada nyaman begitu jadi ini hukumnya semuanya untuk menambahkan pahala ibadah bagi pekerjaan kita sembahyang. Innallaha jamilun yuhibbul jamal akhrajahu Muslim. Allah Ta'ala tuh elok dan suka dengan yang elok. Innallaha yuhibbu ayyara atharani ni'amihi nikmatihi ala abdi. Allah Ta'ala cinta melihat bekas nikmatnya dipakai hambanya. Hadis riwayat Tirmizi. Mudah-mudahan Allah melimpahi berkah kepada kita, rahmat kepada kita. Ulun salah hilaf dalam bicara minta ridha minta maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disambung oleh para ulama kita. Al-Fatihah.